Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam, problem normatif dan historis, disusun oleh Ahmad Hafid dengan nomor NIM 2203011110012 kelas C. Langsung saja masuk ke materi. Sebelum kita membahas terkait problem Islam normatif dan historis, marilah kita pelajari terkait tinjauan Islam normatif dan historis dari beberapa aspek. Pertama, bagaimana Islam normatif dan historis berkembang di sejarah keislaman. Kedua, bingkai Islam normatif dan historis. Yang ketiga, ciri-ciri Islam normatif dan historis. Yang keempat, negasi antara Islam normatif dan historis. Yang kelima, problem Islam normatif dan historis. Kita masuk yang pertama. Awal mulanya Islam berkembang dan dikenal di Jazirah Arab, tempatnya pada suku Quraisy. Kemudian lambat laun Islam mulai menyeberang dan meluas ke berbagai penjuru dunia, mulai dari benua Hindia, Afrika, Asia sampai ke Indonesia. Kurang lebih selama 23 tahun, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dapat berkembang di berbagai penjuru dunia. Selama perkembangan dan pergerakan Islam di berbagai penjuru dunia tentunya tidak akan terlepas dari persentuhan dan pertemuan antara ajaran Islam dengan budaya, adat istiadat di suatu wilayah itu sendiri, sehingga nantinya akan terjadi relasi antara ajaran Islam dengan budaya masyarakat di dalamnya. Lanjut. Bingkai Islam normatif dan historis. Yang pertama, Islam normatif. Islam normatif adalah Islam yang membuat norma, pedoman utama serta ajaran bagi pemeluknya yang semuanya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang bersifat mutlak dan universal serta berbentuk aspek yang absolut seperti Al-Quran dan hadis. Yang kedua, Islam historis. Islam historis adalah Islam yang dianut, yang dipraktekkan kaum muslimin seluruh dunia. Islam yang sedang diamalkan oleh manusia, ajaran Islam yang bertemu dengan dimensi kemanusiaan, adat istiadat yang ada pada suatu masyarakat. Sehingga dapat dikatakan Islam historis adalah Islam yang menerapkan ajaran nilai-nilai Islam normatif dengan menghubungkannya dengan sejarah maupun kebudayaan, adat istiadat masyarakat serta berkaitan dengan ruang dan waktu, kapan dan di mana suatu ajaran Islam diamalkan oleh umat. Seperti peristiwa yang mabuk sholat. Terdapat landasan normatif dalam Al-Quran. Janganlah kamu mendekati sholat sedangkan kamu mabuk. Melalui teks tersebut timbul pemahaman ketika ingin mabuk jangan sholat, dan juga timbul pemahaman jika tidak ingin sholat maka boleh mabuk. Maka dari sinilah terdapat peran historis, yaitu dengan melihat sejarah turunnya ayat atau dalam bahasa Al-Quran adalah asbabun nuzulnya. Kita lanjut. Ciri-ciri Islam normatif. Ciri-ciri Islam normatif. Yang pertama, pendekatan normatif memandang agama
dari segi ajarannya yang pokok asli dari Tuhan. Tidak ada pemikiran manusia dalam suatu ajaran. Ketiga, pendekatan bersifat tekstual dalam kurung kata dan bahasa. Yang keempat, kurang memberi ruang terhadap intelektualitas pemikiran. Yang kelima, kebenaran diukur berdasarkan naskh atau teks yang sifatnya qat'i atau mutlak. Ciri-ciri Islam historis. Yang pertama, ajaran Islam terletak pada wujudnya ketika hidup di tengah masyarakat, tempat kondisi sosial, ekonomi, atau bahkan kondisi sosial. Pendekatannya berhubungan dengan sejarah sebagai koreksi atas fakta. Yang ketiga, sejarahnya ataupun tinjauan lainnya tetap berlandasan pada Islam normatif. Yang keempat, sejarah yang ada di dalamnya bukanlah sejarah naratif atau fiksi, akan tetapi bersifat kritis serta melibatkan deskripsi dan analisis pada motif serta kritik data. Lanjut. Negasi antara Islam normatif dan historis. Nomor 1, institusi sudut pandang. Jadi sudut pandang institusi, normatifnya keagamaan, historinya sosial, kemasyarakatan, sampai ke bawah. Lanjut. Problem Islam normatif dan Islam historis. Islam normatif dan Islam historis adalah bagaikan dua sisi mata uang yang berbeda, namun keduanya tidak dapat dipisahkan. Hubungan keduanya tidak berdiri sendiri dan berhadap-hadapan, tetapi keduanya teranyam, terjalin, dan terajut sedemikian rupa sehingga keduanya menyatu dalam satu keutuhan yang kokoh dan kompak. Andai kata salah satu dari yang Islam normatif dan Islam historis itu berdiri sendiri, tentunya akan menimbulkan sebuah problem, dikarenakan keduanya memang saling membutuhkan satu sama lain agar tidak terjadi ketimpangan. Ibarat sebuah lampu tanpa aliran listrik, tentunya lampu tersebut tidak akan menyala dan tidak bisa berguna untuk menghasilkan penerangan. Sama halnya, normatif tanpa historis maka akan statis serta tidak aktif. Begitu juga jika hanya berbentuk tekstual terbatas pada bacaan tanpa adanya konseptual kejadian, maka tidak akan maksimal. Begitulah kira-kira sebuah perumpamaan yang mengarah pada hubungan Islam normatif dan Islam historis, yang memang keduanya tidak dapat dipisahkan agar terhindar dari problem. Di antara problem pendekatan Islam normatif dan historis. Problem pendekatan Islam normatif, tertanamnya sifat tekstual. Yang kedua, tertanamnya sifat dogmatis. Yang keempat, cenderung kaku karena tidak mau mengaku kebenaran yang lain dan hanya fokus pada satu titik atau satu temuan. Yang keempat, konsep yang terbentuk adalah esoteris. Langsung. Nah, cukup sekian. Apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati para penonton, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berapa?